warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi di dalam majelis tahsin yang seyogyanya dipimpin oleh Ananda Muhammad Tolut Kartanegara, tapi sudah beberapa minggu ini katanya punya masalah di network. Jadi Ana udah sampaikan, antum mesti siapkan semacam penguat signal di sana, karena signalnya cuma dapat 3G katanya. Jadi mungkin nanti perlu didiskusikan lagi untuk kita siapkanlah mungkin semacam penguat signal gitu. Kalau nggak salah itu efektif itu ya, Kang Dimas. Kalau ada penguat signal gitu ya, dia itu di daerah gitu. Ini sih efektif buat koneksi. Gitu ya. Iya. Oh. Baik, sebenarnya ini untuk untuk menutupin daripada kekosongan kita, saya mencoba untuk membantu adapun apa yang telah kita pelajari ya, yaitu mengenai makhrajul huruf dan sifatul huruf yang sangat penting. Hari ini kita mungkin akan membaca surat Ad-Duha. Tapi sebelum kita membaca surat Ad-Duha, kita ada baiknya mengulas sedikit apa yang telah kita pernah pelajari oleh dari Ananda Tolut beberapa waktu lalu. Saya buka ini saya dulu sebentar. Baik, tidak salah di sini dia. Baik, kita pernah mempelajari sifatul huruf beberapa waktu dari awal ya. Pertama kali kita mempelajari makhorijul huruf ya. Dan bentar. Ya. Makhorijul huruf. Ya, jadi kita membahas di sini ya. Tolut selalu menggambarkan diagram ya. Diagramnya persis seperti ini. Ini diagram yang selalu Tolut gambarkan, yaitu seperti ada corong yang membelok ya. Oh, sebentar. Sepertinya ini kelihatan ini ya. Ya. Jadi pernah mengajarkan ke kita
mengenai al-jauf, ya, yaitu al-jauf itu adalah rongga mulut, ya, rongga mulut. Jadi kalau antara ini namanya al-jauf, yang keluar dari bawah paru-paru ini ke atas nih, dari kerongkongan ke atas nama al-jauf. Lalu ada al-halqu, yaitu yang di tenggorokan, yang ada huruf 6 huruf. Lalu ada al-lisan, ada 18 huruf di sini. Lalu ada as-safatain di lidah sini. Lalu ada al-qaisum, ya, al-qaisum itu yang dari hidung, ya. Itu pembahasannya, kita mengulang sedikit. Ini rongga mulut, ya. Huruf yang keluar dari al-jauf adalah huruf-huruf mat, yaitu alif, yang huruf yang berharokat fathah, lalu waw sukun yang didahului oleh huruf berharokat dhamma, lalu ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat kasroh. Tanpa ada 3 huruf ini maka tidak bisalah kita sebutkan, karena memang ada a i u, ya. Jadi rongga mulut itu karena adanya a i u inilah keluar suara itu, dikombinasi dengan lisan, ya, dengan mengarahkan lisan inilah dia menghasilkan suara. Pertama adalah tenggorokan. Tenggorokan yaitu yang paling bawah, apa itu Binati? Binati? Tenggorokan paling bawah, hurufnya apa aja? Binati kok nggak ada suaranya? Binati nggak ada suaranya, Kang? Belum di-unmute. Oh, belum di-unmute. Belum dia. Nah, Tenggorokan paling bawah apa Binati? Lupa. Ini yang saya tunjuk, tenggorokan paling bawah adalah hamzah dan ha. Aha. Hamzah wawiyah ya. Tenggorokan al-halq. Ada 6 huruf. Yang paling bawah adalah a sama ha. Ha. Hamzah sama ha. Yang tengah Kho. Ain. sama Kho. Kho ya. ha sama ain. Ya. Jadi ain sama ha, ya. Jadi kalau nanti membaca surat ad-duha, wadduha, lihat yang saya tunjuk. Wadduha, ha, wadduha, ya. Ha. Bukan wadduha. Kalau wadduha dari bawah tenggorokan. Jadi maka tenggorokan di tengah, wadduha, ya. Wadduha. Ha. Wadduha. Ya, wadduha. Oke. Lalu ada huruf ghain, ya, sama huruf kho. Binati biasa kalau ngorok gimana? Kho. Ya, kho, ya. Jadi huruf kho itu huruf yang kalau biasa kita ngorok. Kalau kita ngorok kho. Ya, nggak usah malu-malu. Pokoknya kalau semua, karena pernah saya sampaikan bahwa semua huruf yang 29 huruf itu semuanya punya hak dan beda makhraj. Jadi kalau kho sama ro, ya, ada ghain, ya. Nah,
si kho sama ghain tadi dekat sama ko, ya, udah masuk kita ke lisan sekarang, ya. Jadi huruf yang paling belakang lidah ataupun huruf yang pangkal lidah paling belakang itu berdekatan dengan tadi dengan kho sama ro, tapi kho sama ro adalah huruf tenggorokan. Nah, kalau ko, nah ini ko ini pangkal lidah diangkat. Ko, ko, Ko. ko, diangkat pangkal lidah ya, diangkat. Ko, pangkal lidah paling belakang kan diketemuin dengan langit-langit paling atas yang paling belakang. Ko, ko, ya. Nah, kalau kaf di depannya dikit, ka, ka, ya, ka. Nah, lalu masuk ke tengah lidah ya, tengah lidah. Di tengah lidah ini ada 3 huruf, namanya ja, ya, sha. Ya, kalau ngingetinnya gampang, ja, ya, sha. Ya. Nah, kita dulu biasa kalau bilang ja itu tidak pas di tengah lidah, tapi pas di depan tengah. Ja, ja gitu. Padahal dia harus di tengah. Ja, ja, ja. Usahakan tengah lidah itu berciuman sama langit-langit atas. Ja, ja, ya, sya, ja, ja, ja. Lalu sisi lidah, ya, baik itu bisa sisi lidah kiri dan kanan atau salah satu sisi. Kalau saya biasanya salah satu sisi lidah yang kanan saya sentuhkan ke gigi geraham atas kiri kanan, do, do. Lidahnya ditekan ke gigi depan atas, ditekan ke atas, lalu sentuh yang gigi geraham atas kanan, do, do, do. Ya. Itu cukup sulit memang. Lalu ada huruf to, da, ta. Ya, huruf yang ujung lidahnya, maaf, sebelumnya kita ke lam, nun, ro. Ada lam, ada nun, sama ro. Ro. Ini satu mahrojul huruf. Lam, nun, ro, to, da, ta, sa, za, wo, sama sa, za, so. Besarin ya, Dek ya. Ya. Kenapa Binati? Enggak, ini kecil soalnya enggak kelihatan. Kurang kelihatan itunya. Oh, gitu. Nah. Ya. Tadato. Ya, ini huruf yang kena sama gigi seri atas, ya. A, da, to. Ya. Lalu gigi seri atas yang kena juga yang hampir kena gigi seri atas, sa, za, wo, wo. So. Ya. Lalu huruf-huruf sofir, nih kita pernah belajar huruf sofir dari Toler waktu itu, yaitu sa, za, so, ya, sa, za, so, ya. Baik, secara singkat seperti itu. Lalu kita ketemu dengan huruf-huruf huruf-huruf safatain, huruf-huruf bibir. Ada fa, ba, mim, waw. Ini gampang ya. Ini gampang. Ini sama orang Indonesia sama nih. Lalu ada huruf hidung, koisyum, ya, nun sama mim, ya, huruf-huruf gunnah, ya. Ya. Sementara itu dulu yang kita pelajarin. Nanti kita kita lanjutkan ke sifatul huruf, insya Allah mungkin minggu depan kita bahas lagi sifatul huruf. Ya, jadi untuk yang mahrojul huruf tadi ya, mungkin nanti saya bisa share ini
untuk lebih bisa dipahami. Selanjutnya, ada pertanyaan di sini? Baik. Nah, kita minta kelihatan ya? Belum. Maaf. Belum saya share. Ya. Kita minta, kemarin sudah ditalkinkan, hari ini kita minta Al-Mukarram Ustadz Kang Dimas dulu membaca. Satu surat ya Mas, atau satu ayat? Ya? Satu surat, satu ayat. Satu surat dong. Masa Ustadz suruh baca satu ayat. Mari kita simak sama-sama apa yang telah tadi kita sampaikan mengenai mahrujul huruf. Ya, silakan, tafadhal, Kang Dimas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Kang Dimas, kita sama-sama ini ya, kita sama-sama mengajarkan apa yang kita miliki ya dengan saudara-saudara kita yang lain. Kang Dimas baca di di ayat 7 dan ayat 8 membedakan mat lazim dengan mat wajib ya. Menurut saya kurang lama. Kurang kita sepakat untuk mat lazim 6 harokat ya. Ulang ya Mas ya. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Ya, jadi kita di sini hati-hati. Di sini ada mat lazim, yang ini mat wajib. Jadi di sini 4 harokat, di sini 6 harokat. Jadi supaya kita bisa membedakan mat lazim dengan mat wajib yang 6 harokat dan 4 harokat. Ya. Terima kasih Kang Dimas sudah membacanya dengan sangat baik sekali. Selanjutnya kita minta ini Neng Upi. Upi. Tante Upi mana nih? Upi.
Mas katanya. Oke. Kalau begitu minta Buya dulu baca. Yang merdu dulu coba dibacakan dulu ya. Sudah di unmute? Unmute? Ya. Udah ya? Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam Ulangin Buya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dua harokat Buya. Oh ya. Wala sawfa yu'tika Wala sawfa yu'tika di mana yang lamanya? Tika gitu. Iya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Iya. Alam yajidka yatima fa'awa. Ulangin. Alam yajidka yatima fa'awa. Ya. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Masya Allah. Bagus Buya ya bacaannya. Cuman harus diingat tadi H sama H ya. Menurut saya kedengarannya beda ya. Tanhar sama tanhar. Tanhar ya yang ini fahaddis, yang ini tanhar. Kita udah belajar mengenai tebal tipis ya. Jadi mohon diperhatikan tebal tipis H sama H ya, supaya kita akan lebih baik lagi. Terus gunnah ya. Jadi perhatikan juga matobi'i ya, tadi Buya dibaca di ini ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda ya. Udah bagus Buya bacanya. Selanjutnya Binati. Ini Nati. Perhatikan H sama H. Perhatikan tebal tipis. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Masih itu ya? Wadduha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidika yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada.
wa wajadaka ailan fa agna wa ammal yatima fala taqhar wa ammasaila fala Ulangin. ammasaila fala Pendek ilanya. ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddis Fahadis. fahad wa amma binikmati rabbika fahaddis. Kalau fahadis biasanya itu kan sin, ini kan sa. Ya. Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis. Hadis. Tipis aja, tipis, nggak usah se dia, nggak usah berdesis. Tadi kan kalau ini ya di giginya di tengah gitu ya. iya, gitu, nggak usah ragu-ragu gitu, karena kan kita dari dulu kan kalau ngaji kan selalu menampilkan mau jelasnya gitu, tapi padahal di dalam Makharijul Huruf ini sa sama sa itu beda gitu kan, karena kita mengikuti teori daripada Makharijul Huruf tadi kan gitu. Iya, kalau fahadis ya fahadis, jangan fahadis, jangan didesiskan, tapi dia memang fahadis. Fahadis. Terciptanya desis itu karena antara lidah dan gigi sari atas tidak bertemu. Dia hanya hampir bertemu, hadis gitu. Hadis. Kalau sin kan didesiskan kan, mendesis dia. Kalau ini enggak, hadis. Hadis. Iya. Hadis. Udah perfect, itu udah sempurna. Dian. Nggak ada, dia lagi rangkas. Ada rangkas Dian ya. Kalau gitu Tiara Gularti, Masya Allah. Di unmute. Hadiro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ya. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu laka min. Ulangin. Walal akhiratu. Oh, lagi freezing ya. Larti. Ilau fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ulangin. Fa'ammal yatima fala taqhar. Taqhar. Tuh, kurang tebal ya, Mas? Tebal ya, harus tebal. Taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya, sering dilatih nanti ya. Lanjut. Wa ammas ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Bagus ya. Saya pengen mau dengerin ayat yang kedua lagi dong. Walaili idza saja. Nah, tadi saya bilang kan kalau jim ya kita harus membiasakan sekarang huruf jim itu tengah lidah, posisinya di tengah lidah. Ja. Jangan, kita biasanya kalau Jakarta itu kan lidah
ketemu dengan langit-langit atas ya, ja. Nah, ini sekarang lidah tengahnya yang ketemu dengan langit-langit atas. Jadi macam ja, ja, ja. Walaili idza saja, ja. Ya, jangan kalau biasa kan ja, ja. Jadi dia tengah lidah. Tadi ada 3 huruf yang tengah lidah, yaitu ja, ya sama sya. Ja, ya, sya, ja, ja. Jadi walaili idza saja, saja. Gitu. Ja. Ya, betul. Oke, Larti, terima kasih. Lanjut, Ayu Milana. Yuk. Hadir. Ya, silakan yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. 2 ula. Ulangin. Walal akhiratu khairul laka minal Khairul ula. laka. Khairul laka. Itu gambila guna. Khairul laka minal ula. Ulangi sekali lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Minal ula. 2 harokat. Minal ula. Ya, lanjut. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ulangi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yu'ti ka rabbuka fatarda. Yu'ti, jangan yu'ti. Yu'ti. Yu'tika rabbuka fatarda. Ayu bisa sebut ti. Jadi itu kan Tolut pernah menjelaskan to itu kan isti'lah, huruf isti'lah. Huruf isti'lah walaupun dia berharokat kasroh, dia tetap tebal yuk. Jadi beda dia dengan huruf ta. Kalau huruf ta kamu kasrohkan, dia jadi ti. Tapi kalau huruf to kamu kasrohkan, dia jadi ti. Macam ada kamu ngumpulin udara dulu baru kamu sebutkan kasrohnya. Ti. Yu'tika rabbuka fatarda gitu. Ulangin wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Iya, lanjut. Alam yajidka yatima fa'awa. Ulangin. Alam yajidka yatima fa'awa. Ini apa? Tanwin apa fathah? Hah? Tanwin apa fathain apa fathah? Fathah tanwin. Ya. Ya. Ketemu sama fa jadinya apa? Hukumnya apa? Hukumnya ikfa.
Harus didengungkan berapa ketukan? Oh, 2. 2 atau 3 ya. Coba diulangin. Alam yajidka yatima fa'awa. Ayo, kalau ini qalqalah sugro apa qalqalah kubro? Ini. Sugro. Sugro. Kalau sugro, ayo bacanya jangan ditahan, jangan dihentikan, tapi dilewatin. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kalau ikfa, huruf depannya fa, posisi lidah dan posisi, karena ini huruf bibir, posisi lidah bibir Ayu udah berada di huruf fa. Jadi yatimang fa'awa, yatimang mang udah di bibir, udah di posisi bibir. Alam yajidka yatiman fa'awa gitu. Jadi harus udah posisi kamu ancang-ancangnya udah di bibir gitu. Kalau di sini huruf qaf yatimau udah posisi di pangkal lidah gitu. Itulah yang namanya hukum ikfa. Ulangi lagi yuk. Alam yajidka yatimau fa'awa. Oh, ikfanya udah dapat, tinggal qalqalah sugronya belum dapat, dilatih ya. Ya. Lanjut. Wa wajadaka dhallan fahada. Hurufnya ulangin, ada ikfanya lagi tadi. Wa wajadaka dhallan fahada. Ingat ya, buat yang lain juga, kalau ada tanda mat, ketemu dengan tasdid, ataupun ketemu dengan sukun, itu namanya mat lazim. Kita nggak usah bahas nama jenis mat laziman, lazim apa, tapi selalu setiap ada bendera, ketemu sukun, ketemu tasdid, namanya mat lazim. Mat lazim hukumnya di atas mat wajib ataupun di atas mat jaiz. Karena dia harus 6 harokat, harus kayak waladdallin. Kalau ada imam yang bacanya waladdallin, itu nggak benar gitu. Jadi selalu membedakan waladdallin wa wajadaka dhallan fahada. Ulangin yuk. Wa wajadaka dhallan fahada. Insya Allah. Lanjut. Wa wajadaka ila fa'aghna. Wa wajadaka ila fa'aghna. Ikfa, ayo. Wa wajadaka ila fa'aghna. Ya, kurang dengungnya kurang lama ya tadi ya, nggak apa-apa, dilatih. Lanjut. Fa'ammal yatima fala taqhar. Taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Bukan taqhar, tapi taqhar. Taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tanhar. Jangan ditebalkan tanya. Tanhar gitu.
Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ada kol-kolannya Pak. Tanhar. Tanhar. Ya udah lanjut. Dilatih. Wa Minggu depan kena lagi kau nanti. amma bi ni'matika rabbika Ulangin. Wa amma bi ni'matika rabbika mana matika ada kanya? Oh iya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis. Ya, oke. Makasih yuk. Oh, makasih. Neng Upi. Nah, ini Neng Upi. Ini dia. Ini kita simak baik-baik ya. Bismillah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka Ulangin. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan hada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, ini baru sempurna nih ya. Jadi sebentar ya, Pi ya, saya kerjain boleh ya, sebentar ya. Tolong Neng Upi ulangin lagi baca di ayat 1 coba. Ini dengarin nih yang belum mengucapkan dengan benar kalau huruf H itu berasal dari tenggorokan tengah. Silakan, Ustazah. Wadduha. Wadduha. Ya, saya nggak nyalahin Upi ya. Saya cuma ingin menjelaskan yang lain bahwa Upi sudah mengucapkan H-nya dengan benar, yaitu mengeluarkan H daripada huruf H itu dari tengah tenggorokan gitu. Jadi Upi tadi bisa menjadi contoh buat kita menjelaskan bahwa H itu keluaran dari tengah tenggorokan. Nah, sekarang Upi tolong lagi baca di ayat 7. Wawajadaka. Yang wajadaka doang. Benar. Wawajadaka dhallan fahada. Fahada. Kan jadi Upi mengeluarkan huruf H-nya itu pada posisi tenggorokan bawah. Jadi beda dengan H wadduha sama fahada ya. Jadi kita membahas huruf-huruf H sama huruf-huruf tenggorokan. Jadi supaya kita bisa lebih paham lagi dalam pengucapan huruf-huruf H sama huruf H. Kalau Tolut bilang huruf H itu huruf H pedas katanya. Jadi H wadduha. Nah, nanti jangan wadduha, jadi wadduha ya. Jadi Upi terima kasih sudah membacakannya dengan baik
dan benar. Buat yang lain yang tadi saya koreksi, mungkin nanti bisa bisa diulang-ulang lagi hafalannya ya. Ini mungkin hafalan sejuta umat ya, surat Ad-Duha ini ya. Jadi saya menyarankan untuk menghafal, ya menyarankan saja untuk menghafal. Mungkin Buya sudah mulai ya Buya ya, udah mulai menghafal ya Buya ya. Buya. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi saya menyarankan untuk menghafal ini kan dulu kan patokan kita dalam pembelajaran makhorijul huruf dan sifatul huruf ini kan sampai surat Ad-Duha ya oleh Tolut ya. Nah, nanti setelah Ad-Duha kita masuk Al-Lail, masuk Asy-Syams itu udah mulai agak panjang-panjang ya. Nah, saya menyarankan untuk para jamaah sekalian mulai menghafal ya, yang belum menghafal surah Ad-Duha, Alam Nashrah, langsung lagi Wattini Wazzaitun, sambung lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini dihafalkan pelan-pelan. Nanti gampang hafalnya. Nanti masuk ke Al-Qadar. Inna anzalnahu. Ya, ini ya. Nanti masuk lagi surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min. Kalau seandainya tidak susah menghafalnya, coba sekali-kali lihat artinya supaya tahu ya. Apa ini artinya, apa surat ini apa, supaya nanti pada waktu kita ini suka biasanya nempel nih biasanya nih ya. Nah, nanti terus sampai ada 22 surat sampai An-Nas. Jadi ini untuk menurut saya sih yang paling baik itu dihafalkan dulu ini. Dari biasanya menghafal tuh dari Ad-Duha sampai An-Nas, biasanya kalau saya dulu Ad-Duha sampai An-Nas. Baru nanti masuk ke Anaba. Dari Anaba, An-Naziyat, Abasa, ya terus mundur sampai ketemu Al-Lail. Baru nanti kita murajaah lagi. Biar paling tidak apa yang telah kita pelajari selama 1 tahun ini kita sudah bisa menghafal 1 juz. Paling tidak. Jadi kalau nanti ini apa hasil daripada pembelajaran kita ini? Kita menghafal 1 juz mungkin dengan makhrajul huruf dan sifatul huruf yang benar. Itu tantangan kita sekarang. Jadi pertama-tama kita selain kita membaca ini, kita mempelajarin tadi sifatul huruf ya, mempelajarin makhorijul huruf. Setelah itu baru kita mempelajari sifatul huruf dan hukum-hukum tajwid yang lain seperti tafkhim, tarkik, ya kan? Ada idgham, ya kan, gunnah. Nah, setelah udah kita mempelajarin itu, lalu kita menghafal dan kita mengucapkan dengan sesuai, insya Allah untuk menghafal yang lain lebih gampang. Insya Allah. Jadi saya sarankan kita membaca lagi lebih baik dan insya Allah semuanya menjadi para ahlul Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya rasa saya cukupi hari ini untuk pembelajaran teori tadi makhrajul huruf. Saya harap minggu depan Tolut sudah bisa hadir dan melanjutkan apa yang telah kita pelajarin. Tapi kalau seandainya belum hadir, ya kita mencari materi-materi yang mungkin perlu kita diskusikan, atau kita membaca lagi Ghorib, ya, membaca Ghorib, kita kelang-kelang membaca Ghorib, karena saya rasa untuk membaca Nun Wikoyah belum familiar buat saudara-saudaraku sekalian. Jadi Setoran hafalan lah. Ya, setoran hafalan. Setoran hafalan bisa? Boleh? Boleh juga, ya kan?
Boleh, Setuju kan? boleh, boleh. Boleh nggak Ya apa-apa. sekali, Untuk sebulan sekali lah, sebulan selingan, sekali. selingan ya. Sebulan Buya, sekali Buya, setoran Buya hafalan. apa Buya yang udah hafal? Ya apa ya? Ya sampai alam nasro udah lah. Oke, kalau gitu coba Buya ya sebelum kita Lima. tutup ya. Al-Insyirah ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak Nanti saya akan Iya. coba jelaskan. Alam Nasr. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Jangan dibuka itunya. Ya nggak saya ini. Coba. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa rafa'na laka dhikrak. Wa wada'na anka wiz. ووضعنا عنك ذكرك ورفعنا لك ذكرك Wa wada'na, ulangin. Yang ayat kedua ulangin. Wa wada'na. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا Ulangin. فإن مع العسر يسرا Ulangin. Fa inna ma'al usri yusra. فإن مع العسر يسرا Ya. إن مع العسر يسرا Inna ma'al usri إن مع العسر يسرا yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, ingatin qalqalahnya. Nanti kalau setoran udah bagus ya. Kalau setoran nanti jangan sampai salah tajwidnya. Kita menghafal memang gampang hafal. Kalau zaman dulu kita menghafal yang penting hafal gitu kan. Tapi sekarang yang kita tuntut adalah membaca, menghafal dengan tajwid yang benar. Ya, tajwid benar. Gunahnya jangan lupa, jangan dilewatin walaupun itu bukan lanjali ya, gunah ya. Wa wada'na anka wizrak. Ya, ووضعنا عنك وزرك. wizrak. Jangan wiz. Gak apa-apa lah, sebulan sekali boleh lah ya. Boleh, insya Allah boleh. Kalau surat pendek, Nanti mau itu setoran hafalan. nanti ada yang mau disetor? Mumpung ada waktu 5 menit lagi. Masih banyak nih. Ana soalnya jam 7 mesti pamit nih. Sorry, minta maaf. Nanti kalau mau dilanjutin setoran sama Kang Dimas boleh. Kita sama-sama. Tidak ada yang di ini. Nah, Kita sama-sama Apalah, ini. Maksud saya gini ya, kita sepakat siapa yang berilmu di dalam halakoh kita ini mohon membagikan juga ilmunya. Saya sangat terbatas di dalam ini, tapi saya juga nggak mau halakoh ini terhentikan gitu, silaturahim ini terhentikan gitu loh. Jadi apa yang saya sampaikan gitu, apa yang pernah saya pelajari saya sampaikan dengan benar dan insya Allah ini bermanfaat buat kita semua, dan ini juga amalan juga buat saya. Insya Allah juga Allah ridho dan memberikan pahala juga buat saya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Binati, ada nggak yang mau disetorkan? Ada yang hafal nggak apa? Coba di-unmute, Binati, di-unmute. Di bawah. Nah, ya. Enggak, mau nanya ini tadi kan tipis ya, yang hak tipis, tapi kalau ada apa namanya, misalnya ada hak gitu, itu masih bisa dari tengah tenggorokan kan ya? Ya. Tapi kalau seperti alam nasroh itu gimana? Kan itu kan haknya itu kan mati gitu. Nah, itu gimana? Ya. Alam nasroh roh. Alam nasroh laka sadrak.
Jadi kita keluarkan semuanya hak-haknya dia. Nah, disinilah pentingnya kita belajar sifatul huruf dan makhrajul huruf binati. Alam nashrah, alam nashrah. Nah, ini kalau disukunkan ini namanya roqoah binati. Jadi kita mengeluarkan haknya sebagai sifat roh, ya. Tapi rohnya itu keluarnya dari pertengahan tenggorokan. Alam nasroh kan bukan nasroh, ya kan? Ya, ya. Jadi ya. Coba Binati pegang tenggorokannya di sini. Rasakan juga di tengah tenggorokan ya, jangan nih Mbak. Dia di tengah deh. Nah, sekarang ke bawah nih Binati, ke bawah nih. Nah, sekarang agak ke atas ototnya, agak dijepit dikit di tengahnya. Nah, kalau ke bawah ke tengahnya lagi ya. Sama dengan huruf hamzah. Kalau ke tengah dia ada ain. Ya kan? Kalau ke tengah. Nah, kalau ke atas tadi kho. Ya, ada ro. Ada kho. Ada ro. Ya, jadi ini memang melatih Binati nggak usah khawatir dengan usia yang sudah senior, sudah sepuh, nggak usah khawatir. Kalau Binati minta kemudahan sama Allah, pasti Allah kasih kemudahan. Pasti Binati pasti ketemu. Karena saya punya testimoni bapak-bapak udah usia 67 tahun, saya ajarin ngomong R. Ya, kayak si Haikal. Kalau Haikal masih muda, ini dia orang udah usia 67 tahun, dia nggak pernah bisa ngomong R, dia selalu R-nya di mahrojul, di mahroj setelah dijelaskan bahwasannya ro itu di mahrojnya lam sama nun, jadi dia memajukan, dia melatih posisi ujung lidahnya gitu. Jadi setelah dia melatih, karena kan lam sama nun itu di depannya, Ini saya ngomong nih berdasarkan mahroj ya. Jadi ya lam sama nun itu adanya di lam di depan, di belakang gigi seri atas, di belakangnya. Gigi seri atas di belakang. Lam, nun, ro. Lam, nun, ro. Tapi lidahnya jangan diginiin, jangan diginiin lidahnya, tapi lidahnya diginiin. Lam, nun. Jangan nun, jangan seperti dulu kita nyebut nunnya, jangan di ujung lidah, tapi nun, lam, nun, ro. Nah, huruf dal juga jangan ujung lidah disebut da, jangan, tapi dal. Nah, kita mulai melatih seperti itu supaya nanti kita bicaranya itu benar-benar seperti orang Arab gitu. Walaupun kita tidak persis seperti orang Arab, tapi kita melihat ada beberapa saudara kita yang sudah mirip seperti Kang Bima, seperti Upi, karena mungkin mereka dari kecil udah dilatih oleh guru ngajinya, sementara kita dulu nggak dilatih, nggak diajarkan posisi-posisi huruf-huruf yang benar gitu loh. Jadi kalau umpamanya kita udah biasa kita melatih ini, kita ngomong dengan seperti begini gitu, nggak apa-apa, biar aja kok, nanti kok suaramu kok kayak gitu sih macam ini, ya nggak apa-apa, kita melatih gitu. Karena kita udah harus melatih lidah kita jangan di posisi-posisi bahasa Indonesia lagi gitu. Jadi karena kita apalagi tilawat tiap hari gitu kan, nah, nanti dilatih danya,
apanya nunnya, lamnya gitu. Ya, saya rasa cukup ya hari ini kita bertemunya. Saya juga mohon maaf karena ada apa? Ada biasa ada di lingkungan urusan keamanan nih, urusan satpam, olahraga pagi. Jadi saya juga mohon diri ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Boleh dilanjutkan dengan ada yang punya hafalan-hafalan, kita perbaiki hafalannya dengan tajwid yang benar, supaya yang tadi aja ya, kita kalau mau hafal sementara yang belum ini dari ad-duha turun ke bawah ya, ad-duha ke anas ya, itu aja dulu dihafalkan, jangan ke alail. Itu kalau yang ini aja pokok ad-duha, al-insyirah, al-lam nasra, watini, wazaitun, ya kan, lalu apa namanya itu zalzalah, terus al-qadar, ya kan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan, terus al-bayyinah lam yakunil ladzina kafaru. Nah, itu dihafalkan. Insya Allah nanti bulan Ramadan semuanya sudah hafal 22 surat. Wah, 22 surat. Udah bisa mimpin surat ayat sholat tarawih. Insya Allah. Buya udah bisa mimpin sholat tarawih di masjid. 22 surat menguasai 22. ya kan? Rakaat kedua apa namanya? Al-Ikhlas. Enggak lah, kan 22 surat. Ayat pertama ad-duha, ayat keduanya al-insyirah, alam nasr. Kan? Masuk lagi rakaat pertama lagi, masuk watini wazaitun. Habis itu masuk lagi al-qadar ya kan, anzalna ya kan. Nah, udah 4 rakaat itu. Nah, nanti masuk lagi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya kan. Habis itu masuk lagi al-zalzala iza zulzilatil ardu zilzala. Udah 6 rakaat. Masuk lagi lam yakunil ladzina kafaru. Wah, itu kalau al-bayyinah kan panjang. Walaupun 8 ayat kan. Tapi 4 ayat aja udah 8 surat. Udah 8 rakaat. Masya Allah, udah. Ya kan? Siap. Baru 7 surat. Besoknya masuk lagi 7 surat. Wah, dibolak-balik aja itu selama 1 bulan. Masya Allah udah jadi sholat tarawih di masjid apa namanya itu Al-Azhar yang di Bekasi itu kan, Kubah Biru. Al-Azhar. Baik, kalau begitu kita sudahi. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.